Wa amal lati tusibuhu indal mauti fal ula ayamu tadzalilan. Wa amal lati anapun kang tusib kenani hu ing man indal mauti ing dalem nalikane mati fal ula utahe kawitan iku amu tamat halo Halo, halo, halo Tor. halo, Gayai. Yang Sinyalnya jenengan pertama hilang, hilang merah. meneta anu ya, Oh, mati no. Bandwidth is low. Sinyal jenengan. Napa katintek ta? Bullseye. ini susah smartphone nggak mati nggak mati canggih Wah, ganti. Lawang ganti. Cap ikan dorang. nggak mati canggih smartphone. Enggak lho, abang. Abang Enggak, sinyalnya abang. kurang kuat sama smartphone enggak. Enggak, ganti cabang mawon. Hmm. Enak simpati. Gak Tapi bayar pun disebut mereknya. ada promosi ya. Enggak, karuan nyumbang pulsa data. Ah, iya. Kok ketok pinggir kira-kira nggak? Enggak, ngedrop napa jenengan? Dapat terus lah. Lanjut mawon, bukan apa-apa. Kali Lanjut. kula penakno mangke. Yang pertama yaitu dia akan mati dalam keadaan hina. Jadi orang yang nggak sholat itu nanti matinya dalam keadaan hina. Mati hino. Orang mati hino itu kan yang namanya kita ini kan kembali ke tempat peristirahatan terakhir saat manusia itu nggak ada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhir. Kuburan itu adalah tempat pertama kali manusia awalu manzilin min manazilil akhir, daripada tempat-tempat kehidupan akhirat. Menajamin hubak tahu asarun, malam yang sumin hubak tahu asar. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka orang itu kehidupan selanjutnya akan diberikan keselamatan oleh Allah. Tapi barang siapa yang kehidupan di situ, menajamin hubak tahu asarun itu diberikan kemudahan, selamat, hidupnya nanti di alam akhirat akan enak. Tapi barang siapa yang kehidupan di alam kubur itu susah, maka besok di akhirat akan mengalami tambah kesusahan. Nah, di sana itu orang kalau dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini kehidupan selanjutnya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipaham ya? Paham, paham, paham. Paham ya? Nggih. Wasane itu tekan kapindo iku ayamu tayan mati sapa man jaian halil su. Sing nomor loro, dia akan mati dalam keadaan lapar. Lapar. Di orang yang tidak pernah sholat sama sekali, besok kalau mati itu dalam keadaan lapar. Lesu, ngelak, lesu. Lesu. Bahasa lesu ngerti Pak Budi ya? Lemes, Lapar. tidak Lapar. bergairah. Ya, tidak pernah perutnya lapar. Kayak wong 8 poso itu lesu kan, ya namanya orang lapar kan ya perutnya kosong, kelaparan.
mati ini kelaparan, tidak mendapatkan makanan ruhnya itu nggak oleh makan di hadapan Allah. Wasalis satu tegang kaping telu iku ayamu tayen mati seroman adsana kale ngelak. Walau sukia senajan to tensir dikharit dunya ing segara ne sak donya marawiya ora bakal ngerasakno seger. Jadi, yang nomor 3 itu orang yang nggak pernah sholat nanti matinya dalam keadaan haus, dalam kehausan. Biarpun dia itu dikasih minum seluruh air laut yang berada di dunia, tapi dia tidak akan merasa puas, tidak akan merasa kesegaran di dalam diri. Memangnya hidup di dunia ini kan waktu kita semuanya di dunia sembahyang ini kan kadang-kadang wajib. Bagi mereka orang-orang yang nggak boleh sholat. Tapi sebab terbiasa sholat, kalau nggak sholat itu nggak enak. Nggak enak. Nah, orang-orang yang semacam itu kalau nggak tahu sholat, besok nomor 1 mati nih ino, nomor loro mati nih kelaparan, nomor 3 mati nih kehausan. Nah, ini kesimpulannya. 1, matinya hina, 2, matinya lapar atau kelaparan, nomor 3, matinya akan dalam keadaan haus atau dahaga. Biarpun dikasih air minum, diminumi, disiram dengan air seluruh lautan yang berada di dunia, dia tidak akan merasa hilang. Ini afat atau balasan orang-orang yang tidak melakukan sholat. Wa amal lati tusibu fil qabri fal ula ayyudayikallahu alaihil qabra hatta takhtalifa adlam. Adapun siksa orang yang meremehkan sholat di saat dia mati berada di alam kubur, nomor 1 yudayikallahu alaihil qabra hatta takhtalifa adlam. Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan kuburannya sehingga tulang-tulang rusuknya itu sampai lepas. Tulang-tulang rusuknya itu sampai berantakan. Di kuburan itu sewesek. Kuburan itu lah memang sesek. Dicepit gitu. Ya, dicepit, Bung. Semakin menjepit. Kalau dalam kitab yang lain diterangkan, orang itu kalau kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kurang lebih sekitar 34 meter. 34 meter. Atas 34 meter, ngiwonengen 34 meter. Itu enak. Nah, jero kuburan itu ono AC nih. Kayak AC dengan swarga. Belum sampai masuk surga, tapi masih di Raudun min Riyadil Jannah. Itu kalau mereka orang-orang yang halus. Tapi kalau orang-orang ini yang tidak pernah sholat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu tahu dilakoni, tempat yang sempit itu malah semakin menyempitkan dirinya sampai tulang rusuknya itu lepas dari badan. Terjepit, dihimpit oleh itu. Makanya jauh gampang no ya. Okay. Wasaniatu dagang kapindo iku yukodu dan bakar alaihi ing atase man fi qabri dalam kuburan ya taqallabu ale molak-malik al jamri laila wa nahar. Molak-malik nang gone geni alal jamri ing atase api lailan ing dalam waktu bengi wa nahar lan waktu ing dalam waktu awan. Jadi yang kedua, orang yang nggak pernah sholat ini nanti dalam kuburnya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakar diobong, dibolak-balik kaya wong bakar sate. Bakar kaya bakar sate, awan bengi lawan nahar, di saat waktu malam dan waktu siang. Ya, bengi rino nggak kenal ampun. Malaikat itu kan, Gusti Allah itu kan punya malaikat
malaikat sing apa jenenge iku sangat sadis besok di sana itu nggak pernah kenal lampu. Nggak punya rasa belas kasihan sama sekali di hadapan orang-orang yang semacam itu. Karena mereka itu tunduk patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Di malaikat itu nggak pernah maksiat terhadap Allah, nggak pernah bantah perintah Allah, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat semacam ini nggak punya hati, nggak punya rasa belas kasihan sedikit pun di hadapan manusia, orang-orang yang tidak melakukan sholat di hadapan Allah. Pengirino siang malam dia akan dibakar, dibolak-balik di atas api neraka. Halo, Nggih, halo. monitor. Barangkali ada yang perlu ditanyakan? Belum ya? Belum ya? Belum. Saya teruskan lagi yang nomor 3. Nggih. Yang nomor 3, Timang. Wasalisu yusallitu alaihi fi qabri subhanun ismu sujaul akra. Yadribu ala tadyi sholawati wa yastaghriqu ta'dibu dari sholat. Dalam kuburannya itu terdapat ular. Ono uloi. Di dalam ular itu namanya sujaul akra. Sujaul akra itu ulo sing botak. Ulo botak yang menggigitnya akan menyia-nyiakan karena orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengalami siksa seperti itu tidak akan terputus-putus sesuai dengan waktu sholat yang ditinggalkan. Jadi nonggone kuburan itu diparki dikonconi karo ulo, yang mana ulo ini namanya sujaul akro. Sujaul akro itu giginya, kalau dalam kitab yang lain diterangkan, giginya ular ini kalau menggigit bumi itu tembus. Bumi itu mulai atas sampai bawah itu tembus dan akan membara. Besok manusia yang nggak pernah sholat itu akan digigit oleh ular-ular semacam ini. Batas orang-orang itu tidak pernah melakukan sholat. Makanya sangat pentingnya kita semua ini menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai kita mengabaikan sholat. Saiki gak kerasa. Saya gak kerasa, ya. Nah, ini biasa wae, kadang-kadang enjoy gak sholat, dolan ngalor ngidul. Nggih, Rekan tenang saja. yang tapi barang besok. Tenono kon. Tenono. Kan banyak manusia semacam itu. Kadang-kadang banyak teman, banyak relasi. Di saat dia hidup di dunia dibangga-banggakan oleh orang lain. Waktu meninggal ribuan bahkan ucapan bela sungkawa. Kadang-kadang puluhan sampai ratusan bunga, bertaburan bunga, bela sungkawa, ucapan bela sungkawa. Tetapi sementara orang yang diucapkan itu gak tahu sholat, di sana dia akan menderita. Koyok-koyok ahe dibanggakan, tetapi di saat dia nggak sholat, nggak kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala, dibakar, dipangan nulo, ora kena lampu nulon. Berarti lagune Dalai Lama iku bener ya? Ya betul itu. Hancur lebur tulangnya serta Terus hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api. Itu itu. Dalai Lama itu kan lagunya sangat menginspirasi bagi manusia, orang-orang yang sadar. Nggih. Wong Lamongan gitu. Wong Lamongan gitu. Oh, alah. Wong Duri. Wong Sedayu Lawas Lamongan. Sedayu Lawas Lamongan. Itu tonggo kecamatan dengan saya. Oh, Asli. pantesan. Ya. Makanya kita semuanya
semenjak mendengar pengajian ini, biar Nggih. pun ngaji ki glene-glene, soalnya ngaji Ramadan itu kan rada lesu-lesu titik ya. Apa maneh datae lesu ini gambare berubah-ubah. Jadi, semenjak kita semuanya tahu, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Salat. seberat apapun kehidupan kita, tolong lakukanlah sholat. Nggih, 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 Karena nggih. sholat itu nanti akan bisa menjadikan kita semuanya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat dari. Terus apa nih? Nggih, monggo. Pun telas ta dalile. Wingi kan Wa amalat, 6. hah? Wingi teko nomor 6. Wa amalati tusibu indalika rabbi inna syaqqatis sama yati malakun mabiyadi silsilatun darua sab'una diraan wa yu'alliquha fi unubihi. Adapun siksa yang diterima ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika langit itu terbuka, maka malaikat akan mendatanginya dan di tangannya membawa rantai dan penjaganya 70 dirok. 70 dirok itu ya satu dirok itu satu lengan. 70 dirok. Kemudian rantai itu dikalungkan di lehernya. Dan dimasukkan dalam mulutnya dan dikeluarkan dari duburnya. Wah, ini sing bahaya mana? Itu Gawat. besok itu dibuka. Dan menyerukan. Besok diseru di akhirat. Wayu aliku hafi unuki summa yudkhilu hafi fi wa yukhrijuha min duburi wa huwa yunadi hadza jazaa'u may yudayyi'u faraidallah. Jadi besok itu langit akan terbelah, terbuka maksudnya. Wa idzan syaqqatis sama'u ya'ti malakun wa biyadi silsilatun darwa sab'una dira'an wa yu'allikuha di unuki. Di saat besok malaikat itu langit terbuka, malaikat membawa rantai 70 dirok. 70 dirok itu berarti satu dirok itu kurang lebih setengah meter. Berarti berapa meter itu? Antara 34 sampai 35 ya, 35 meter ya. Dan di situ rantai itu akan dimasukkan ke dalam mulutnya, dikeluarkan dari duburnya. Dan malaikat itu mengatakan wahwa yunati hadza jazaa'u may yudayyi'u faraidallah. Ini adalah balasan orang-orang yang menyia-nyiakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu law anna khalaqatan minas silsilati waqatal ardi la ahraqatha. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan seandainya rantai itu jatuh ke bumi maka bumi ini akan terbakar. Bumi ini akan terbakar hangus oleh rantai yang besok dimasukkan di dalam perut keluar dari duburnya orang-orang yang nggak pernah sholat, sing nggak tahu sembahyang. Asaniyatu teka pemimpin kula yang durullah ilaihi. Yang kedua, besok tidak akan dilihat dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat dengan pandangan belas kasihan. Dia selalu dipandang dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini apa wong itu gak diwasi dengan rahmatnya Allah, berarti orang ini selamanya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Selamanya ya? Selamanya. Selama dia berapa tahun dia tidak melakukan sholat. Tidak ada pengampunan. Wasali satu tidak ada pengampunan. Wasali satu la yuzakihi walahu adzabun alim. Di nomor 3 la yuzakihi walahu adzabun alim. Dan nomor 3 dia tidak akan dibersihkan kotoran atau dosanya dan dia akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Karena sholat ini adalah kewajiban manusia pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 kita tambah banget mana?
orang ira dibersekno mbek Allah, dosane ora sepuro mbek Allah, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, kotorannya tidak akan dibersihkan oleh Allah, malah dia mendapatkan siksa yang sangat pedih besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa itu? Balasan atau siksaan orang-orang yang meninggalkan sholat Sholat. sholat sholat lagi itu dianggap enteng sembahyang itu mana sembahyang jarene kan jungkal-jungkal jare wong iki Nggih. lapo jungkal-jungkal sholat itu kan kewajiban kita kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala aja dianggap kayak senam ngono ae misal sembahyang jangan kayak senam tapi memang di dalam gerak-gerik sholat itu kita semuanya ya, termasuk sehat subuh manusia bangun ambil air wudhu sholat manusia orang-orang lain belum menggerakkan tubuh kita sebagai orang muslim kita sudah bergerak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sana akan terjadi kesejukan ketenangan jiwa saat kita ini melakukan sholat subuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya napa niki jam pinten niki? Jam 23.30. Cukup tak? Cukup ya, cukupkan dulu ya. Nggih. Untuk pertemuan selanjutnya, episode selanjutnya jangan tinggalkan TV Alinduri. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa TV Semul. Semul apa Pak Budi? Semule on TV. Semulnya on TV ya, semulnya on TV. Kita ngaji ndek-ndekan. Ngaji ndek. Kalau usah dukur-dukuran. Ngaji Ketipu. ndek-ndekan. Ngaji ndek-ndekan ae. Sambil santai. Ngaji santai ndek-ndekan. Ya layang-layang dari wong Jawa. Enggak usah tegang-tegang. Kita akan membaca kitab dan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat Amin. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.